Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, sebuah hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar." Tiap-tiap bid'ah sesat dan setiap sesat masuk ke neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sebab seseorang dicintai oleh bangsa jin atau syaitan adalah disebabkan karena amalan bid'ah. Amalan yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Seperti contoh puasa pati geni, ya, ini puasa yang atau amalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Puasa pati geni, puasa pemutih, puasa cukup makan nasi putih, tidak boleh pakai sayur, tidak boleh pakai ikan, tidak boleh pakai yang lainnya, cukup nasi putih, ya, yang istilah disebut puasa pemutih selama 40 hari itu biasanya 40 hari 40 malam makannya nasi putih doang, ya. Ini puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi amalan ini termasuk amalan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh mereka, yaitu Nabi dan para sahabat. Maka ini akan mengundang jin, setan, untuk mencintainya, untuk datang kepadanya. Kemudian puasa weton. Biasa orang Jawa puasa ulang tahunnya. Ketika ulang tahun dia berpuasa. Dan biasanya diletakkan kopi segelas, rokok sebatang, atau yang lainnya dengan alasan untuk leluhurnya, untuk arwah-arwah leluhurnya. Puasa weton. Dan ini juga tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Maka amalan seperti ini akan mengundang setan. Setan jatuh cinta kepada amalan-amalan yang seperti ini. Kemudian puasa ngebleng, ya. Puasa ngebleng. Ini juga termasuk puasa yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, ya. Maka setiap amalan apa saja, termasuk zikir. Misalnya zikir satu hari harus 1000. Bahkan saya pernah jumpa harus 3000. Ini perintah dari setan. Dan ini termasuk talbis iblis. Apa salah orang zikir 1000 kali satu hari? Lebih pun kalau sanggup silakan. Lebih pun kalau sanggup dia silakan, ya. Kalau sanggup silakan. Tapi harusnya, nah, jadi masalah harusnya. Harus 1000. Inilah setan akan mencintai dengan amalan-amalan seperti ini, ya. Harus 1000. Atau zikir harus di tempat yang gelap. Tidak boleh kena cahaya lampu, tidak boleh kena sinar matahari. Kesalahannya harus gelap. Salah rupanya orang zikir di tempat yang gelap, sementara mau terang, mau gelap, mau mendung, mau panas, tidak ada masalah. Selagi tidak ada ketentuan harusnya. Ini harus gelap. Disinilah talbis iblis, ya. Setan bisa terundang dan mencintai dia dan ikut kepadanya sebagai khodamnya. Nah, yang jelas teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, ya. Amalan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Kalau maksiat, pelakunya itu tahu salah. Mereka tahu itu dosa dan kesalahan. Kalau maksiat, seperti orang main judi, tahu itu, dalam hati fitrahnya tahu bahwasanya pekerjaan itu salah, itu dosa. Makanya pelaku maksiat lebih mudah tobat daripada pelaku bid'ah.
Kalau pelaku bid'ah tidak tahu itu kesalahan, makanya dipertahankannya mati-matian. Ya, harus puasa pemutih, harus puasa ngebleng, harus puasa pati geni, puasa mengurung diri di tempat yang gelap, tidak boleh kena cahaya lampu, tidak boleh kena sinar matahari. Tidak ada puasa harus kayak gitu yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya itu bid'ah. Ya, setiap yang enggak ada dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu bid'ah. Maka bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat pelakunya tahu itu salah, itu dosa. Kalau bid'ah, ya, kebanyakan tidak tahu kalau itu salah. Makanya mereka seyakin-yakinnya mengamalkannya, dan ini lebih dicintai oleh iblis. Ya, oleh karena itu jelas ya teman-teman, amalan bid'ah bisa mengundang jin jatuh cinta, bisa mengundang setan datang kepada Anda, masuk ke aliran darah Anda, kadang kesurupan, kadang tidak, sakit-sakitan, minimal sering sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Tidak kena ke Anda, ke istri Anda. Tidak kena ke istri Anda, ke anak Anda, ke cucu Anda. Begitu ya. Inilah jalan-jalan setan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.